له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita tentunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan kepada kita. Nikmat berada di atas Islam, nikmat kokoh di atas keimanan kepada Allah, dan nikmat kita bisa berjumpa dan bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat berjumpa dengan saudara sesama muslim jika kita wujudkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk di masjid, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan Al-Quran dan Sunnah. Hal ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat besar. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita sangat banyak jika kita mampu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hadits Abu Hurairah, beliau katakan, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah
kana lahu ka'ajri hajjin tammatin hajjatuhu. Kata Nabi SAW, siapa yang pergi ke masjid, tidak ada yang diinginkan kecuali mau mendengarkan kebaikan atau mau menyampaikan kebaikan. Maka adalah baginya pahala seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Pahala yang amat besar, yang tentunya kita maklumi bersama, haji itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita punya harta yang banyak dan punya badan yang sehat. Tapi dengan bermajelis ilmu, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kebaikan, maka Allah muliakan kita dengan pahala seperti pahala haji. Tapi bagi siapa yang ikhlas niatnya, bagi siapa yang menginginkan dengan hal tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan ini kita diberi amanah untuk membawakan materi meraih ketenangan dengan tauhid. Kita berbicara tentang tauhid, berarti kita berbicara tentang nikmat yang sangat besar yang kita dapatkan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai nikmat yang utama dan yang pertama di dalam surat An-Ni'am, surat An-Nahl. Nama lainnya surat An-Ni'am. Dan dalamnya disebutkan banyak sekali nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sekian banyak nikmat itu, yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat di surat An-Nahl, "Ta amrullahi fala tasta'jilun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Ini kata Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama dan ayat kedua. Ata amrullah, perintah Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Fala tasta'jilun, maka jangan kalian meminta untuk disegerakan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yunazzilul malaikata birruh min amrihi. Malaikat turun membawa wahyu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala ala man yasha'u min ibadi, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dari manusia-manusia pilihannya.
Untuk apa? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Agar supaya mereka semuanya memberikan peringatan bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Maka hendaklah hamba-hambaku itu bertakwa, takut padaku. Kita berbicara tentang tauhid, berarti kita berbicara tentang fitrah kita, yang kita dilahirkan di atasnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali pasti dia dilahirkan di atas fitrah. Fa'abwahu yuhawidani. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi. Wa yunassirani. Kedua orang tuanya lah yang menjadi Nasara. Wa yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Majusi. Yang mana kalau orang tuanya tidak merubahnya, maka dia di atas Islam, di atas tauhid, di atas pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah yang memberinya rezeki, dan Allah yang harus dia sembah. Kita berbicara tentang tauhid, berarti kita berbicara tentang rukun Islam. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini namanya tauhid al-mursil, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang disebut dengan tauhid al-mursal, mentauhidkan yang diutus, mengakui bahwa satu-satunya nabi yang harus kita imani adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu baru Nabi menyampaikan rukun Islam yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berhaji. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Kita berbicara tentang tauhid, berarti kita berbicara tentang dakwah seluruh Nabi dan Rasul Allah. Dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir. Dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh, kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat itu Rasul. Di antaranya kita, umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling utama. Apa ajakan mereka? Allah Subhanahu wa taala katakan, ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja
tinggalkan yang namanya togut, semua yang diibadahi, yang ditaati, yang diikuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikatakan, diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mendatangi pasar-pasar perkumpulan kaum musyrikin, belum menyerukan, ya ayuhan nas, wahai kalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan berbahagia. Kalian akan beruntung. Dan ini juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Tatkala beliau mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibn Abbas beliau bercerita anna Rasulullah SAW lam ba'atha Mu'adan ila Yaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'ad ke Yaman. Qal, maka beliau berkata, innaka taqaddamu ala qaumin ahli kitab. Faliyakun awwal ma tad'uhum ilai ibadatullah azza wa jal. Kamu akan mendatangi penduduk Yaman. Mereka adalah dari kalangan ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama sekali kamu serukan kepada mereka adalah ibadatullah. Adalah supaya mereka hanya menghambakan diri kepada Allah. Kita kalau begitu, kalau berbicara tentang tauhid, berarti kita berbicara tentang awal wajib. Perkara yang wajib kita ketahui sebelum segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian setelah itu beristighfarlah terhadap dosamu. Tauhid itu yang pertama sebelum kita beramal. Sebelum kita sholat, sebelum kita zakat. Ini adalah perintah pertama yang ada dalam Al-Quran. Perintah pertama yang ada dalam Al-Quran. Allah katakan, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita berbicara tentang tauhid, berarti kita berbicara hikmah dari penciptaan kita. Hikmah kita ada di atas muka bumi ini. Hikmah adanya kita, kaum muslimin dan muslimat. Laki-laki dan perempuan, tua, muda, yang berkulit putih ataupun yang berkulit hitam, Arab ataupun Ajam. Kita ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas permukaan bumi ini untuk itu. Untuk bertauhid. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar supaya mereka beribadah kepada aku.
Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa qada rabbuka ta'budu illa iyyah. Rabbmu yang menciptakanmu, yang mengatur segala urusanmu, yang memberi kamu rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikanmu, itu telah menetapkan bahwasannya janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Kita berbicara tentang tauhid, berarti kita berbicara tentang hak Allah kepada kita semuanya. Kita berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Karena beliau ini Nabi sering bersama Mu'adz. Bahkan Nabi SAW pernah memboncengnya di keledainya, di hewan tunggangannya. Nabi SAW pernah berkata kepadanya, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, saya mencintaimu. Pernah Nabi bertanya kepadanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba? Apa hak Allah terhadap kita semua? Ini pertanyaan kepada Mu'adz, dan itu juga adalah merupakan pertanyaan kepada kita semua. Ikhwan dan akhwat, ini adalah pertanyaan Nabi kita Muhammad SAW kepada kita semua. Kita membaca hadis ini sama dengan seakan-akan Nabi ada di hadapan kita, menanyakan hal ini kepada kita. Jadi beliau bertanya, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa itu hak Allah kepada kamu, kepada seluruh hambanya? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah kepada hamba, mereka beribadah kepada Allah, tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah itu baru Nabi bertanya lagi dengan pertanyaan yang kedua. Atadri ma haqquhum alaih? Tahukah kamu apa hak hamba kepada Allah? Kalau tadi hak hamba, hak Allah atas hamba. Hak Allah harus kita penuhi, yaitu kita beribadah untuknya. Setelah itu apa hak kita kepada Allah? Kata Mu'adz lagi, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Qal, kata Nabi, alla yu'adzibahum. Haknya hamba, Allah tidak akan menyiksa mereka kalau mereka memenuhi tadi itu yang pertama. Berarti kita berbicara tentang tauhid, kita berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pembicaraan yang lebih mulia daripada ini. Karena kita membahas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara tentang tauhid, berarti kita berbicara tentang selamat dari neraka, masuk ke surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bercerita kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah,
Mal mujibatan. Kata beliau, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apakah dua yang saling mewajibkan? Kalau dilakukan yang satu, maka wajib kita mendapatkan yang satu. Atau kalau dihindari yang satu, maka kita akan mendapatkan yang lain. Ketika mendengarkan pertanyaan itu, Nabi SAW katakan, Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Ini yang pertama. Siapa saja yang meninggal dari manusia, dari hamba yang tidak pernah menduakan Allah dengan sesuatu apapun, maka kewajibannya masuk surga. Artinya, kalau seorang di kehidupan dunia ini, dia jalani kehidupannya dengan tauhid, tidak syirik, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah, tidak bernadar kepada selain Allah, tidak bersumpah dengan nama selain Allah, selain nama Allah, dia masuk surga. Ini kewajiban. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Tapi siapa yang meninggal, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Apakah itu pohon, batu, apa saja dari yang disembah selain Allah. Kuburan orang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Tempat yang dikeramatkan, disekutukan Allah dengannya. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, maka pasti dia masuk neraka. Inilah yang saling mewajibkan. Kalau kita tidak syirik, kita bertauhid, pasti surga. Tapi sebaliknya, kalau ada di antara kita yang melakukan syirik, kita tidak bertauhid, maka wajib neraka, naudzubillah. Juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim, dari sahabat Itban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengharapkan dengan ucapan itu adalah wajah Allah. Haram neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti wajib surga. Halal surga. Kita berbicara tentang tauhid, berarti kita berbicara tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Yaitu kebahagiaan di hari akhirat. Yang mana kebahagiaan hari itulah yang utama. Tidak mengapa kita susah di kehidupan dunia ini. Yang penting kita bahagia ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Karena sesusah apapun kita di kehidupan dunia ini, jika kita bahagia di akhirat, maka kita akan melupakan seluruh keletihan, kesusahan, kesedihan yang kita dapatkan di kehidupan dunia ini.
Tapi sebaliknya, kalau kita bahagia dunia, tapi sengsara di akhirat, maka kita juga akan melupakan seluruh kebahagiaan di dunia ini dengan kesengsaraan di akhirat. Nabi SAW belum pernah menceritakan tentang dua orang yang didatangkan di hari kiamat. Satu orang adalah orang yang paling susah hidupnya di dunia ini. Yang paling sengsara hidupnya di dunia ini. Tapi dia penduduk surga. Penduduk surga. Nabi katakan dicelupkan orang itu ke dalam surga satu kali. Kemudian dikeluarkan setelahnya. Dan ditanya oleh Allah, hal marra bika buksun, apakah pernah kamu melewati kesusahan? Dia bilang tidak pernah. Itu baru satu kali dikasih masuk di surga, baru setelah itu dikeluarkan. Padahal dia adalah orang yang paling susah di dunia. Tapi kebahagiaan akhirat menutupi kesusahan itu. Sebaliknya ada seorang orang yang paling bahagia di dunia, senang dalam kehidupan dunia, tapi tidak ada tauhidnya, tidak ada bekalnya untuk menghadapi akhirat. Dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, kemudian setelah itu dikeluarkan. Ditanya oleh Allah, apakah pernah kamu mendapatkan dan melewati kebaikan, kenikmatan? Dia bilang tidak pernah. Ini harus menyadarkan kita bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah di akhirat. Karena bagaimanapun kita senang dan bahagia di dunia ini, maka pasti tetap dianggap kurang karena pasti kita akan meninggal. Pasti kita akan meninggal. Cukup itu menunjukkan kurangnya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kehidupannya di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan yang sebenarnya adalah kalau kita mampu bertauhid. Ketenangan hidup yang sebenarnya adalah kalau kita bertauhid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Di hari kiamat, kita semua, kalau sudah datang waktunya, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang bulat. Tidak ada yang bersunat, tidak ada yang berpakaian. Matahari didekatkan kepada kita. Setiap dari kita akan berkeringat tergantung amalan kita. Ada yang berkeringat semata kakinya. Ada yang selutut, ada yang sepusar, ada yang sedada, ada yang seleher, tapi ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tidak ada yang membantunya, yang bisa menolongnya. Karena hari itu semua orang lari dari kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Walaupun kita di kehidupan dunia ini kadang kita rela mati, sakit karena saudara kita. Tapi di akhirat, pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya, kata Allah. Seorang akan lari dari bapaknya, seorang akan lari dari ibunya. Bapaknya yang menjadi sebab dia ada di dunia ini. Ibunya yang 9 bulan menahan penderitaan karena mengandungnya. Setelah itu menyusuinya 2 tahun. Hendak bisa tidur karena tangisannya. Itu juga akan lari darinya. Wa sahibatihi wa bani. Demikian pula istrinya dan anak-anaknya. Tidak ada yang bisa membantu kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan likulli nabiyyin da'wah. Setiap nabi itu memiliki doa mustajabah yang pasti akan dikabulkan kalau mereka minta. Jadi setiap nabi punya satu doa. Kalau dia berdoa pasti akan dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahum. Maka setiap para nabi mereka segerakan doanya. Di dunia dia sudah minta kepada Allah. Wa inni akhba'tu da'wati. Dan saya simpan doaku. Jadi Nabi tidak meminta permintaannya. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberian dari Allah untuk manusia-manusia terbaik pilihannya. Kata Nabi, saya simpan doaku. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Syafaat untuk umatku di hari kiamat. Di sini Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Kan ini kan disimpan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita semua tentunya ingin mendapatkan ini di hari yang semuanya lari dari kita. Kata Nabi menjawab pertanyaan Abu Hurairah. Karena Nabi SAW tidak pernah menyembunyikan ilmu. Kata beliau, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi. Dalam riwayat min qalbihi. Kata Nabi, orang yang paling berbahagia nanti dengan syafaatku adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Dia ucapkan bukan karena ria, bukan karena sum'ah, bukan. Dan dia ucapkan bukan karena hanya sekadar ikut orang. Bukan. Dia ucapkan ikhlas dari dalam hatinya. Di hadis tadi, yang ketika Nabi SAW katakan setiap Nabi punya doa yang terkabulkan, dan saya simpan doaku untuk umatku di hari kiamat.
Nabi lanjutkan, fahyana ilan insyaallah. Dia akan didapatkan insyaallah oleh man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa saja yang meninggal dari umatku dalam keadaan dia tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak syirik. Kalau dia berdoa hanya kepada Allah. Kalau dia bernadar hanya untuk Allah. Kalau dia bersumpah hanya dengan nama Allah. Kalau dia bertawakal hanya kepada Allah. Kalau dia berharap hanya berharap apa yang ada di sisi Allah. Kalau dia mau meminta pertolongan, maka dia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Kalau dia meminta perlindungan, dia hanya meminta perlindungan kepada Allah. Tidak pernah kepada selain Allah. Inilah tauhid. Kalau kita berbicara tentangnya, maka kita akan berbicara tentang kebahagiaan hidup kita. Dan kebaikan dunia dan akhirat kita. Di antara ayat yang paling utama yang menjelaskan kalau kita bertauhid, maka itu adalah ketenangan bagi kita dunia, akhirat, alam barzakh, dan nanti di hari kiamat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 82. Kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Itu kata Allah. Orang yang beriman, tidak cukup dengan beriman saja. Beriman dan tidak syirik. Karena ada orang kadang beriman, dia bilang beriman, tapi syirik. Kalau pada saat meminta, dia berdoa pada selain Allah. Kalau bersandar, bertawakal kepada selain Allah. Bernadar, malah kepada selain Allah. Tapi dia bilang beriman. Syaratnya mendapatkan ini adalah yang beriman tidak campur dengan kesyirikan keimanannya itu. Baru dia akan mendapatkan keutamaan. Kata Allah, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Allah tidak sebut bilang fil akhirah. Tidak. Untuk fid dunia. Tidak. Allah cuma bilang mereka itu yang akan mendapatkan keamanan. Di mana? Umum. Siapa yang beriman tidak syirik, maka aman di dunia, aman di alam barzakh, dan aman di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka akan selalu berada di atas petunjuk. Maka tauhid adalah sumber ketenangan hidup kita, sumber kebahagiaan kita, sumber kebaikan bagi kita dunia akhirat. Hidup kita akan baik jika kita bertauhid. Ini sedikit tentang tauhid. Kami mohon maaf atas keterlambatan dan membuat ikhwan sekalian dan akhwat menunggu lama. Ini karena beberapa sebab. Pertama tentunya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya pribadi buta, tidak tahu apa-apa tentang keadaan memujuk. Karena saya tidak pernah ke sini. Pernah sekali mengantar Syekh Ali Rozihi dulu. Tapi waktu itu saya tidak terlalu perhatikan keadaan. Saya tidak tahu kalau pesawatnya sering
ditunda. Saya dikasih tahu sama kawan yang kerja di sini sebelumnya, istrinya, dia bilang biasa di situ Ustaz. Biasanya bahkan ditunda sehari. Iya. Baru saya tahu. Iya. Tentang hal tersebut yang tidak ditunda itu cuma bis saja. Iya. Jadi itu sebabnya. Iya. Kemudian yang ketiga, kita pilih datang hari ini karena saya ada kajian sebelumnya. Jadi tidak bisa mungkin seperti kalau Ustadz yang biasa datang ke sini bisa datang cepat. Maksudnya sehari sebelumnya. Kalau kami ada pesantren, jadi mungkin Ustadz lain punya banyak waktu. Kalau kami ada pesantren, saya ngajar di 3 tempat. 4 dengan taklim luar. Jadi baru di 3 tempat itu saya ngajar di 1 tempat 4 pelajaran. Baru tempat kedua 1, tempat ketiga 1, berarti 6 pelajaran. Baru ada kajian umum 1, berarti sudah ada 6. Jadi kalau saya tinggalkan sehari, itu terasa liburnya karena 6, bukan 1. Makanya ketika ditanya boleh nggak datang sebelumnya, saya kira tadi saya bilang pagi saja karena bisa itu. Karena itu saya tidak tahu masalah pesawat akan ditunda, iya, atau yang sebagainya. Intinya qadar Allah telah ditetapkan bahwa kita akan bertemu setelah asar jam sekian. Itu ditentukan sebelum saya lahir, sebelum antum semua lahir, bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah, intinya kita sudah berjumpa, kita sudah ketemu, saya bahagia. Kalau antum, saya tidak tahu. Alhamdulillah. Nah, kita manfaatkan, tidak ada mungkin yang berubah tentang yang kita rencanakan. Hanya saja mungkin waktunya kita mepetkan insya Allah. Alhamdulillah. Masuk waktu? Maghrib? Sedikit lagi. Baik. Untuk sementara kita tutup dulu. Insya Allah kita lanjut lagi setelah maghrib dengan pembahasan yang lain yang telah ditentukan oleh panitia. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat apa yang kita ambil di sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.